Halo, selamat pagi. Oke, terima kasih atas masukannya dua teman di TikTok yang minta untuk diperjelas suara dan diperbesar untuk zoom coding. Baik, sini saya jelaskan. Berdasarkan soal sebelumnya menghitung permutasi ya, ada permutasi, terus ada kombinasi ya, terus ada siklis seperti itu. Nah, ini adalah elemen-elemen dari kombinatorial. Nah, saya langsung ke intinya aja. Jadi kita pakai import math. Ini modul dari Python untuk math. Jadi sebenarnya hasil dari import ini dia punya beberapa function, beberapa fungsi bawaan, yaitu faktorial. Dia juga bisa untuk square root atau akar pangkat. Jadi kita nggak perlu nulis logika sendiri. Kita tinggal pakai yang sudah ada, math faktorial begini. Nah, terus nilainya berapa, misalkan kita kasih 6 ya, ini kita simpan ke variabel x, lalu variabel x tadi kita tampilkan, kita print, kita jalankan. Nah, di sini akan muncul hasil faktorial 6, nah yaitu 720. Nah, di soal yang kita bahas secara matematis tulisan tangan ini, kita akan tulis dengan codingannya. Di waktu itu kita pakai nilai m-nya adalah 3, nilai n-nya adalah 5. Nah, di sini kita akan pakai. Jadi untuk permutasi ya, misalkan permutasi x gitu ya, pakai math faktorial yang nilainya n. Oke. Terus kita permutasi y misalkan. Terus kita buat math faktorial. Nah, hasilnya adalah n dikurang m, karena ini akan dibagi, yaitu permutasi x dibagi dengan permutasi y. Jadi kalau double slash begini akan menghasilkan bilangan yang dibulatkan. Kalau single slash itu bilangan realnya atau desimalnya juga ikut. Kita hasilnya, terus kita print, nah, seperti ini. Nah, maka hasilnya 60,0. Nah, ini karena single slash, kita pakai double slash, nah dibulatkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat juga di sini kita tuliskan ya dengan f string seperti ini. Di f string ini kita jelaskan juga tulisannya. Nah, seperti ini, permutasi p, nah kasih n sama m tadi ya, maka di sini kita tampilkan hasil. Nah, ini baru dengan penjelasannya p 5 dan 3 begini, nah, adalah 60. Oke, selanjutnya kita coba dengan kombinasi. Nah, ini kan dari permutasi ya, kita pakai komentar kombinasi. Kalau kombinasi itu c ya, n combination m begini. Hasilnya n faktorial akan dibagi dengan n faktorial dikali dalam kurung n kurang m, lalu difaktorialkan. Nah, beginilah. Jadi kita kasih nilainya misalkan kayak tadi ya, permutasi x ya. Di sini permutasi x, x nilainya faktorial n kita pakai. Di sini kita pakai kombinasi gini aja. Variabel kombinasi isinya adalah math faktorial m. Nah, begini kita kalikan dengan math faktorial n kurang m. Oh, kita ambil variabel per my aja ya. Ini yang dan nilainya math faktorial n kurang m. Nah, maka kita panggil hasilnya sama dengan, yaitu adalah kombinasi tadi ya, kombinasi tadi dibagi dengan kombinasi kombinasi ini dengan perm x, dia akan dibagi. Maka perm x yang nilainya faktorial 5 faktorial akan dibagi dengan kombinasi tadi. Oke, terus kita tampilkan kombinasi c ya, dan nilainya n dengan m. Nah, seperti ini. Maka hasil kami, nah ini kombinasi c 5 3 sama dengan 10. Oke, sekarang selanjutnya ke siklis. Nah, siklis lebih mudah karena di siklis kita tinggal langsung math
faktorial, karena kalau di siklis itu kan n kurang 1, bisa jadi n kurang 1. N nya tadi nilainya 5 ya. Nah di sini kita simpan variabelnya misalkan siklis ini aja deh, kita print nilai siklis adalah, nah begini, nilai siklis adalah variabel siklis. Nah 24 seperti ini. Ini adalah cara pemakaian import math seperti ini. Kita bisa pakai modul math. Lalu gimana kalau kita mau nulis sendiri? Bisakah kita custom logika kita sendiri? Sangat bisa. Jadi di sini kita commenting dulu ya. Di commenting kodenya nggak akan dieksekusi. Nah di sini kita bisa buat fungsi sendiri. Logikanya gampang. Misalkan oh ya, kalau di Python define begini, terus nama fungsi ya, nama fungsi dengan parameter x misalkan. Nah dari gini aja, nulis nama fungsinya, kita buat nilainya 1 dulu. Oke, lalu kita buat perulangan for x in range misalkan 2. Oh jangan x, karena itu parameternya sudah pakai x, jadi di sini kita tulis di x tambah 1. Oke, ini nilai faktorial, logika faktorial. Maka hasilnya adalah kali sama dengan nilai itu sendiri yang sedang dalam perulangan. Lalu kita return kan hasil yang tadinya nilainya 1 ini, nilai inisial, dia akan terus bertambah seiring perulangan dengan akan terus dikalikan seiring perulangan gitu. Nah ini adalah logika yang sama seperti math faktorial. Jadi kita bisa pakai, misalkan kita pakai permutasi begini ya, nama fungsinya adalah logikanya faktorial, kita pakai n. Ini jangan yang di sini nilai nm nya kita uncomment lagi biar dieksekusi. Nama fungsi dibagi dengan nama fungsi n kurang m seperti ini, terus kita print. Nah permutasi, nah begini kita kasih nilainya sama. Nah, ini kita custom fungsi sendiri bagaimana membuat logika faktorial. Sama juga dengan saat kita import modul math di Python, di mana math itu dia punya fungsi math faktorial, jadi kita tinggal pakai. Ini bebas, kita bisa pakai juga. Atau kita coba kombinasi, ini kan tadi permutasi ya. Nah kita coba yang kombinasi. Nah kalau kombinasi berarti nama fungsi yang saya pakai di sini, variabel ini ya, nama fungsi ini ya. Di sini parameternya x, di sini saya kasih argumennya n. Lalu saya bagikan dengan nama fungsi m tadi, lalu dikalikan dengan fungsi n kurang m. Nah, di sini kita permutasinya tadi udah dibuat, sekarang kita buat nilai kombinasi. Nah, kombinasi, nah di sini kita panggil variabelnya kombinasi. Nah, hasilnya sama 40. kombinasi nama fungsi n dibagi nama fungsi m dikali nama fungsi n. Oh sorry, di sini kita pakai dalam kurung dulu ya. Nah di sini baru beda nih hasilnya. Tadi salah sih 40, di sini hasilnya jadi 10 yang benarnya. Nah, karena di sini kita nggak pakai dalam kurung, jadi langsung dibagi nama fungsi dulu terus dikali. Nah kalau begini kan jadinya dikali dulu. Oke. Sekian penjelasan yang lebih detail, lebih simpel, lebih pelan, suaranya lebih di zoom dan lebih diperjelas lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa follow sama like ya.